Salam sehat, sahabat Zenta. Selamat bertemu kembali dengan channel YouTube kesayangan kita, yaitu Raga Zenta. Channel ini akan membahas dan mengkaji berbagai hal yang berhubungan dengan kesehatan, pengobatan, serta penyakit. Jangan lupa untuk subscribe, follow, share, dan menekan tombol lonceng agar bisa terus mengikuti channel Raga Zenta. Salam sehat, sahabat Zenta. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai penyakit tapi bukan penyakit bagian 3, yaitu sakit mata. Sakit mata sebenarnya bukanlah suatu penyakit, tetapi merupakan sekumpulan gejala atau kondisi yang mengindikasikan adanya gangguan secara spesifik pada organ mata, hingga diistilahkan dengan sakit mata. Tapi untuk lebih memudahkan, pada pembahasan kali ini kita tetap akan menggunakan istilah sakit mata. Sakit mata adalah terganggunya fungsi mata sebagai indera yang biasanya terjadi pada bagian fisik mata dan juga bagian dalam mata. Hampir semua orang tidak bisa terhindar dari sakit mata, karena mata adalah salah satu alat indera yang tentunya sangat terbuka dan menjadi bagian paling vital pada organ tubuh manusia, di mana mata merupakan alat indera yang terus-menerus dipergunakan. Banyak orang mencari cara untuk mengobati penyakit mata, namun tidak banyak yang mengetahui apa sebenarnya penyebab sakit mata. Gejala-gejala yang berhubungan dengan mata. Beberapa dari gejala yang berhubungan dengan mata yang paling umum diasosiasikan dengan alergi, yaitu mata berair. Air mata membantu melumasi mata dengan mengeluarkan benda-benda asing dan partikel-partikel. Bagaimanapun, pada beberapa kasus, mata memproduksi jumlah air mata yang berlebihan atau mengalirkan dengan tidak sesuai. Mata dapat berair dikarenakan beberapa sebab, termasuk diantaranya karena alergi. Sumber lain dari mata yang berair termasuk saluran-saluran air mata yang tersumbat atau iritasi yang disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti kekeringan dan benda-benda asing. Yang kedua, gatal-gatal dan rasa terbakar di mata. Histamin dan kimia-kimia lainnya yang dilepaskan sewaktu suatu alergi terjadi menghasilkan gejala-gejala ini. Infeksi virus dan bakteri juga dapat menyebabkan gejala ini, seperti juga paparan pada bahan-bahan pengotor atau polutan, seperti asap rokok atau bahan-bahan pengotor yang bersumber dari industri. Yang ketiga, mata merah. Mata yang sehat seharusnya mempunyai pembuluh-pembuluh darah merah yang terlihat atau visible. Bagaimanapun, mata merah yang kronis dan berlebihan adalah suatu tanda bahwa mata teriritasi, kemungkinan oleh suatu alergi. Faktor penyebab lainnya adalah batuk yang berlebihan juga dapat menyebabkan gejala ini. Selanjutnya, lingkaran hitam di sekeliling mata. Kadangkala dikenal sebagai mata biru alergi atau allergic shyness, yaitu diakibatkan dari aktivitas menggosok dan menggaruk yang terus-menerus di bagian kulit, yang menyebabkan munculnya efek penggelapan dari kulit di sekitar mata. Lalu ada kepekaan terhadap cahaya atau fotofobia.
Hal ini adalah suatu ketidakmampuan seseorang untuk mentoleransi cahaya, terutama cahaya terang. Hal ini biasanya dihubungkan dengan alergi atau suatu kondisi yang lebih serius, seperti uveitis, mata kering, atau katarak. Dan yang terakhir adalah pembengkakan kelopak mata. Gejala-gejala yang berhubungan dengan mata dapat mengindikasikan suatu kondisi yang memerlukan perawatan darurat segera. Gejala-gejala lain mungkin tidak memerlukan perhatian segera dari dokter. Penyebab sakit mata bisa dikategorikan menjadi dua kategori besar, yaitu yang pertama sakit di permukaan mata atau okular. Kemudian yang kedua sakit di dalam orbit mata yang disebut juga sebagai orbital. Sahabat Zenta, kita akan bahas penyebab sakit mata yang didasari oleh dua kategori tersebut. Yang pertama, sakit di permukaan mata. Rasa sakit di permukaan mata adalah kondisi di mana rasa sakit berasal dari luar struktur mata. Beberapa penyebabnya adalah lecet kornea. Kornea adalah salah satu bagian pada mata yang paling transparan, sensitif, dan lembut. Lecet pada kornea biasanya terjadi dikarenakan goresan ke permukaan kornea seperti dari benda asing atau terlalu sering menggunakan lensa kotak. Selanjutnya, efek kimia dan luka bakar merupakan penyebab signifikan pada sakit mata. Efek kimia yang dimaksud berupa zat asam atau zat basa seperti pembersih rumah ataupun pemutih. Adapun luka bakar biasanya berasal dari sumber cahaya yang kuat, seperti percikan las api atau juga dari matahari dan alat-alat penerangan yang memiliki intensitas cahaya cukup tinggi. Lalu ada radang kelopak mata. Radang kelopak mata biasanya terjadi dikarenakan kelenjar minyak yang terpasang di tepi kelopak mata. Penyebab lainnya adalah adanya iritasi mata yang ditandai dengan adanya benjolan kecil pada mata. Benjolan pada mata ini terbentuk oleh kelenjar minyak mata yang tidak normal, sehingga menyebabkan iritasi pada mata. Rasa sakit yang ditimbulkannya cukup tinggi. Yang kedua, sakit di dalam orbit mata atau orbital. Sakit orbital digambarkan sebagai sakit yang terdapat di bagian dalam mata atau di belakang permukaan mata. Beberapa penyebab sakit mata yang berasal dari orbital. Pertama, glaukoma. Glaukoma menyebabkan nyeri orbital, walaupun sebagian besar kasus glaukoma tidaklah menyakitkan. Glaukoma disebabkan oleh peningkatan tekanan intraokular atau tekanan internal mata yang akhirnya dapat menyebabkan cacat dalam penglihatan dan bahkan kebutaan jika tidak diobati. Tekanan intraokular dapat meningkat dikarenakan penyumbatan cairan mata atau peningkatan produksi aqueous humor atau cairan yang menggenangi mata. Hal ini biasanya terjadi pada orang tua. Selanjutnya, iritis atau peradangan pada iris atau bagian berwarna dari mata yang menyebabkan rasa sakit mata bagian dalam. Selanjutnya, neuritis optik, yaitu suatu peradangan pada saraf optik. Saraf optik
terhubung ke bagian belakang mata. Penyebab peradangan ini biasanya berasal dari multiple sclerosis, infeksi virus, atau infeksi bakteri. Lalu ada sinusitis, yaitu merupakan infeksi bakteri atau virus dari sinus yang dapat menyebabkan rasa nyeri orbital atau lekuk mata. Selanjutnya, migrain, yaitu penyebab yang sangat umum nyeri orbital mata yang terkait dengan sakit kepala. Dan yang terakhir adalah trauma peristiwa, seperti cedera penetrasi ke dalam mata, atau ada mata yang terasa sakit diakibatkan oleh pukulan benda asing, tabrakan kendaraan bermotor yang menyebabkan rasa sakit mata signifikan dan cedera. Goresan ke kornea biasanya terkait dengan peristiwa traumatis yang sangat menyakitkan. Ini adalah masalah mata umum yang menyebabkan orang pada akhirnya mencari bantuan medis. Jenis sakit mata lainnya. Yang pertama, konjungtivitis. Konjungtivitis adalah jenis sakit mata yang menular, yaitu suatu kondisi iritasi atau peradangan akibat infeksi pada bagian selaput yang melapisi mata. Gejalanya, mata memerah, terasa nyeri, berair, gatal, keluar kotoran atau belekan, dan penglihatan menjadi kabur. Penyakit yang mudah menular dan bisa berlangsung hingga berbulan-bulan ini disebabkan beberapa faktor, seperti infeksi virus dan bakteri, alergi karena debu, serbuk, bulu, angin atau asap, penggunaan lensa kontak yang kurang bersih, dan pemakaian lensa kontak dalam jangka panjang. Yang kedua, keratokonjungtivitas vernalis atau KV, yaitu iritasi atau peradangan pada bagian kornea atau selaput bening akibat alergi sehingga menimbulkan rasa sakit. Gejalanya, mata merah, berair, gatal, kelopak mata bengkak, dan terjadi banyak kotoran mata atau belekan. Perlu diketahui, KV merupakan peradangan yang berulang, alias musiman, dan penderitanya cenderung kambuh terutama pada musim panas. Terkadang, penderita KV mengalami kerusakan pada sebagian kecil kornea yang menyebabkan rasa nyeri yang akut. 3. Endoftalmitis, yaitu merupakan infeksi yang terjadi di lapisan mata bagian dalam, sehingga bola mata bernanah. Gejalanya berupa mata merah, nyeri, bahkan sampai mengalami gangguan penglihatan. Biasanya terjadi karena mata tertusuk oleh sesuatu, seperti lidi atau benda tajam lainnya. Infeksi ini cukup berat, sehingga harus segera ditangani karena bisa menimbulkan kebutaan. Yang keempat, selulitis orbitalis atau SO, yaitu peradangan pada jaringan di sekitar bola mata. Gejalanya berupa mata merah, nyeri, kelopak mata bengkak, bola mata menonjol dan bengkak, serta penderita mengalami demam. SO pada anak-anak sering terjadi akibat cedera mata, infeksi sinus, atau infeksi yang berasal dari gigi. Diagnosa pasti dapat ditegakkan melalui ronsen gigi dan mulut atau CT scan sinus. SO yang tak segera ditangani bisa berakibat fatal, seperti kebutaan, infeksi otak, atau pembekuan darah di otak. Yang kelima, trakoma, yaitu infeksi pada mata
yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Bakteri ini berkembang biak di lingkungan yang kotor atau bersanitasi buruk. Karena itulah, trakoma sering menyerang anak-anak, terutama di berbagai negara berkembang. Pemaparan bakteri berlangsung saat anak menggunakan alat atau benda yang sudah tercemari Chlamydia, seperti sapu tangan atau handuk. Gejala trakoma adalah mata merah, mengeluarkan kotoran atau belekan, pembengkakan kelopak mata, dan kelenjar getah bening, serta kornea kelihatan keruh. Penyakit ini sangat menular. Keenam, blefaritis. Di bagian bola mata terdapat lapisan air mata yang berfungsi melindungi bola mata dari iritasi. Lapisan yang sangat halus ini terdiri atas 3 kelenjar, yaitu kelenjar minyak, air, dan lendir. Nah, blefaritis adalah suatu peradangan pada kelopak mata karena terjadinya produksi minyak yang berlebihan yang berasal dari kelenjar minyak tersebut. Belum diketahui secara persis mengapa produksi minyak bisa menjadi berlebihan. Sayangnya, kelebihan minyak ini ada di dekat kelopak mata yang juga sering didatangi bakteri. Gejala blefaritis berupa mata merah, nyeri, panas, gatal, berair, ada luka di bagian kelopak mata, dan membengkak. Pada beberapa kasus sampai terjadi kerontokan bulu mata. Ada 2 jenis blefaritis, yaitu blefaritis anterior dan blefaritis posterior. Yang pertama merupakan peradangan di kelopak mata bagian luar yang ada di tempat melekatnya bulu mata. Penyebabnya adalah bakteri Staphylococcus. Yang kedua adalah peradangan di kelopak mata bagian dalam, yaitu bagian kelopak mata yang bersentuhan dengan mata. Penyebabnya adalah kelainan pada kelenjar minyak. 7. Dacryocystitis. Penyebab dacryocystitis adalah penyumbatan yang terjadi pada ductus nasolacrimalis, yaitu saluran yang mengalirkan air mata ke hidung. Faktor alergilah yang menyebabkan terjadinya sumbatan pada saluran tersebut. Akibatnya adalah infeksi di sekitar kantung mata yang menimbulkan rasa nyeri, mata berwarna merah dan bengkak, bahkan bisa sampai mengeluarkan nanah, dan penderita mengalami demam. Infeksi yang terjadi biasanya ringan dan akan cepat sembuh walau tetap terjadi pembengkakan. Sementara yang tergolong parah dapat menyebabkan kemerahan dan penebalan di atas kantung air mata. Jika terus berlanjut, akan terbentuk kantung nanah. 8. Ulkus kornea atau UKA adalah infeksi pada kornea bagian luar. Biasanya terjadi karena jamur, virus, protozoa, atau karena beberapa jenis bakteri seperti Staphylococcus, Pseudomonas, atau Pneumococcus. Penyebab awalnya bisa karena mata kelilipan atau tertusuk benda asing. UKA terjadi di seluruh permukaan kornea sampai ke bagian dalam dan belakang kornea. UKA yang memburuk dapat menyebabkan komplikasi infeksi di bagian kornea yang lebih dalam, perforasi kornea atau terjadi lubang, kelainan letak iris atau selaput pelangi, dan kerusakan mata. Gejalanya adalah mata merah, nyeri, gatal, berair, muncul kotoran mata, peka terhadap cahaya atau fotofobia. Pada bagian kornea tampak bintik nanah warna kuning keputihan, dan gangguan penglihatan. Sahabat Zenta, demikianlah pembahasan kali ini mengenai penyakit tapi bukan penyakit bagian ketiga, yaitu sakit mata. Sampai bertemu kembali pada pembahasan berikutnya.
di channel YouTube kesayangan kita, yaitu Ragazenta, yang membahas mengenai kesehatan, pengobatan, dan penyakit. Salam sehat selalu.